Ya. Assalamualaikum, salam budaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Presiden sebagai kekuasaan tertinggi di TNI Polri di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator dan teman-teman saya Nurul Atifah, Lumitri Mantondang, Sebelum Bima, Christian Ginting, Ridho Saragi. Ayu Renalban. berikut penjelasan dari hasil diskusi kami. Analisis kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait demonstrasi dan penegakan hukum. Penjelasan ini menerangkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi gelombang demonstrasi nasional. Untuk merespon dinamika sosial politik yang ditandai dengan meningkatnya aksi demonstrasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebijakan strategis yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum sambil tetap menjamin kebebasan berekspresi. Kebijakan ini dibingkai dalam 2 arahan utama sebagai daftar pendekatan pemerintah dalam menghadapi situasi tersebut. Yang pertama, menindak tegas massa yang anarkis. Para aparat diperintahkan untuk bertindak cepat, profesional, namun tetap tegas terhadap kelompok yang bertindak secara anarkis. Yang kedua, melindungi aksi damai, di mana aksi penyampaian pendapat ini dilakukan secara damai, namun tetap dilindungi oleh hukum. Jadi yang kedua adalah implementasi dan pandangan kritis. Implementasi instruksi tindak tegas di lapangan menimbulkan kontroversi. Yang pertama adalah dampak di lapangan. Instruksi tersebut ditafsirkan aparat sebagai izin untuk melakukan pembubaran paksa yang berujung pada bentrokan di beberapa kota besar, menimbulkan korban luka, meninggal, dan laporan orang hilang. Kedua, klaim pemerintah dan kritik HAM atau hak asasi manusia. Pemerintah menyebut tidak aparat sesuai prosedur, namun kelompok HAM menilai kebijakan itu membuka peluang represi dan pelanggaran hak asasi. Sebelumnya kalian sudah mengetahui penjelasan mengenai implementasi dan pandangan kritis yang dijelaskan oleh teman saya Rinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan hukum yang terkait. Kebijakan ini berada di koordinasi hukum yang menjamin hak berpendapat sekaligus memberi batasan demi ketertiban. Terdapat di pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak mendapatkan kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Lalu di pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang demi penghormatan atas hak orang lain, keamanan, dan ketertiban. Sebelumnya teman saya sudah menjelaskan tentang hak dasar warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewenangan presiden dan aparat. Pasal 10 Undang-Undang Dasar tahun 1945, presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Tugas Polri sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, kita lanjut ke bagian aspek pidana untuk aksi anarkis. Yang pertama itu pasal 170 KUHP mengatur pidana bagi pelaku yang menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama. Yang kedua ada pasal 406 KUHP mengatur pidana perusakan barang milik orang lain. Yang ketiga, pasal 160 KUHP mengatur ketentuan tentang penghasutan untuk melakukan tindakan pidana di muka umum. Kaitan kebijakan dengan demokrasi. Dalam hal penggunaan kekuasaan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia memiliki kewenangan untuk mengerahkan pasukan Polri dan TNI. Namun, dalam hal penggunaan kekuasaan tersebut, Presiden harus tetap memperhatikan batas proporsionalitas dan tidak melanggar HAM.
Karena dalam hal ini, Presiden berperan sebagai pengendali kekuatan dan bukannya sebagai pelaku represif. Jika seandainya terjadi kerusakan atau kekerasan pada saat sedang melakukan demonstrasi, aparat baru dapat melakukan tindakan berdasarkan pasal tindak pidana terkait. Karena dalam hal ini, aparat sendiri harus memberikan alasannya secara terbuka tentang mengapa dia melakukan pembubaran tersebut. Di samping itu, pemerintah sendiri seharusnya mengedepankan dialog dan pendekatan secara persuasif sebelum terjadinya tindakan tegas. Sedangkan kebijakan presiden diawasi oleh Mahkamah, DPR, dan lembaga HAM agar instruksi tersebut tidak disalahgunakan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memang memiliki hak untuk mengatur keamanan, namun tanggung jawab moral dan konstitusionalnya adalah tetap melindungi hak rakyat untuk bersuara secara damai. Terima kasih. Ya.